Oke ya, jadi biasanya setelah saya melakukan turun mesin ataupun servis besar ya untuk melakukan penggantian seher, saya tidak pernah melakukan inrayen. Halo guys, welcome back to my channel again. Budi Kalong 57 ulah pokoknya. Subscribe, like, send, share. Salam sehat, tetap semangat, tetap hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya dulur-dulur subscriber semua ya, dimanapun berada ya. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Oke ya, pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas masalah inrayen atau yang lebih kita rayen rayen setelah turun atau kan permotor keluaran baru ya. Oke, selanjut simak video ini. Jangan lupa ya yang belum tekan like, subscribe, notifikasi loncengnya ya agar tidak ketinggalan konten menariknya. Di dulur subscriber ataupun follower saya ya, yang nanyakan berapa lama proses inrayen yang benar. Kemudian ada juga yang bertanya gimana cara inrayen ya, cara inrayen yang hasilnya bagus nanti katanya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita coba cari tahu dulu pengertian dari inrayen. Jadi inrayen itu apa sih? Dikenal ada bahasa lain atau break. Nah, inrayen atau in yaitu penyesuaian ya atau adaptasi komponen-komponen di dalam ya, komponen-komponen di dalam mesin motor. Nah, karena membahas lah motor ya, di dalam komponen apa komponen-komponen di dalam. Nah, kalau menurut saya dan yang saya lakukan setelah melakukan penggantian misal setelah over ya atau penggantian seher, selama pemasangnya bagus normal ya, kemudian sirkulasi bagus, terus misal motor masih sistem menggunakan liner atau buring ya, jadi setelah kita mau ganti seher, nah misal di overses 0 kemudian kita overses jadi 25 atau 10 gitu ya. Nah, tentunya dibutuhkan core atau pembesaran liner. Biasanya saya minta ke bengkel bubut langganan saya dengan ukuran-ukuran yang saya berikan. Jadi setelah itu saya tidak melakukan inrayen. Jadi begitu mesin siap dihidupkan, mesin saya hidupkan, cek sirkulasi olinya, berani langsung digeber. Karena kenapa saya lakukan itu? Karena bengkel-bengkel bubut sekarang pun udah semakin canggih ya alat-alatnya. Misal semacam kayak dulu yang pakai mikrometer dalam ya atau jangka sorong, masih menggunakan jangka sorong yang model manual yang lama, model kayak Sigmat gitu ya cara pembacaannya. Sekarang pakai digital, otomatis lebih akurat dan hasilnya pun pasti presisi. Jadi menurut saya sudah tidak diperlukan lagi inrayen. Nah, kemudian juga di motor-motor baru. Nah, di motor-motor baru pun karena dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, manufaktur atau pembuat komponen sepeda motor pun tentunya alat-alatnya semakin canggih ya. Alat-alatnya semakin canggih. Nah, kenapa saya tahu ini? Saya basic awal saya dulu saya pernah di Yamaha, bahkan saya sering berkunjung ke pabrik perakitan Yamaha ya yang ada di Pulau Gadung.
Nah, jadi ternyata memang alat-alatnya semakin canggih. Contoh motor-motor sekarang ya, misal dari produk Yamaha ya, yang lebih. Kenapa saya bilang Yamaha? Karena contoh saya menggunakan contohnya dari barang Yamaha ya. Contoh di kaliper di Jupiter MX, kemudian Action, kemudian sekarang mulai semua ya di motor Tokyo itu sudah menggunakan hasil silinder forging piston ya, mana antara celah antara seher dan blok seher itu sangat lebar ya, bahkan seher blok baru kita masang ya, kita kocok-kocok sampai kaget. Nah, tetapi setelah panas mesin ya, atau ideal di seher mengembang dan akan merakan ya, jadi nggak ada efek kasar atau ngebul ya. Nah, salah satunya ini yang blok lama ya, ini blok Vixen. Nah, gitu kan seperti. Nah, ini bunyi kletek-kletek. Nah, ini salah satu bukti bahwasanya teknologi motor pun sekarang semakin canggih. Nah, kemudian juga ini yang kemarin hasil orderan ya di bengkel bubut saya. Nah, ini seperti halnya. Nah, biasanya kalau saya minta ke bengkel bubut lang saya, hubungannya antara seher dan linernya atau blok seher itu, bahasa saya biasanya minta kurang 30 gitu ya. Maksudnya kurang 30 itu celah antara seher dengan blok seher itu 0,3 mikro. Oke ya, jadi biasanya setelah saya melakukan turun mesin ataupun servis besar ya untuk melakukan penggantian seher, saya tidak pernah melakukan inrayon karena saya yakin hasilnya maksimal ya, karena didukung juga dari bengkel bubut juga yang alat-alatnya semakin modern, semakin canggih ya, bisa dibilang lebih semakin presisi. Nah, cuma memang masih banyak anggapan dulu semua ya, bahwasanya diperlukan inrayon. Kalau menurut misal mekanik atau bengkel ngomong ini ya inrayon minggu, kalau saya tuh si bengkel sendiri kurakin dengan hasil yang biarkan. Apa kurang cepat dia pindah itu kan harus pelan-pelan, kemudian nggak boleh bawa terlalu berat atau mau boncengan. Sebenarnya menurut saya itu udah nggak baik. Habis turun mesin kita pasin mesin sampai kondisi ideal mesin jalan. Jadi biasanya kondisi ideal mesin mulai itu sekitar, kalau kita menggunakan alat ukur ya, ukur panas sekitar 80 derajat Celcius ya. Kepala kita belok mesin sudah mulai anget lah kalau kita menggunakan feeling ya. Nah, itu udah siap jalan ya. Kenapa? Nah, justru di sini yang penting
yang lebih penting itu setiap kita mau jalan, mau mengendarai ya, dari kondisi mesin dingin kita bukan itu dulu, pemanasan awal ya, kurang lebih sekitar 2-3 menit. Nah, tim pemanasan awal ini itu memakalkan idealnya untuk bekerja. Kemudian untuk menunggu sirkulasi oli ya, jadi oli benar-benar berkulasi menyerap komponen yang ada di mesin untuk dapat melakukan pelumasan, sehingga tidak tidak mempercepat kerusakan komponen yang ada dalam mesin. Oke, jadi padanya sekarang tidak perlu in rain atau rain. Nah, untuk motor baru seperti ya, motor baru seperti itu karena memang dengan perkembangan teknologi yang canggih, semua pabrik motor pun pasti lebih, dan mereka pasti mencari solusi agar mereka mengeluarkan produk motor yang benar-benar langsung justru kita harus beradaptasi dengan teknologi baru yang diaplikasikan seperti itu. Oke, cukup sekian dulu apa yang saya share hari ini. Semoga selalu bermanfaat buat dulur subscriber dimanapun berada. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.